Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali di awal pekan dan di awal bulan Oktober ini. Bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga tetap semangat ya, dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Baik. Amin. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di awal pekan ini, di tanggal 2 Oktober 2023, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman-Nya bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita setiap hari, sehingga kita dapat melakukan segala pekerjaan baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Allah, kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami dari hari-hari yang lalu. Dan hari ini kami percaya penyertaan-Mu tetap ada. Dan kami percaya hidup kami selalu di dalam pengasihan Tuhan. Dan di dalam segala aktivitas kami mau Tuhan mengajari kami. Ya Bapa, kami akan melakukan segala aktivitas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, dan firman-Mu bekerja dengan leluasa menuntun kami untuk dapat melakukan banyak hal baik yang berkenan kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap dengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Senin 2 Oktober 2023, tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 34. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Atong unang mahol sohon hamu ari marsogot, ay sarihonon ni ari marsogot do narikot disi. Saedo molo marsi porsan hasusaan nabe akka ari. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Manusia mengukur keberhasilan hidupnya sehari-hari adalah berdasarkan pencapaiannya. Pencapaian akan harta kekayaan, pangkat dan jabatan, relasi, dan lain sebagainya. Keberhasilan diukur oleh sesuatu hal yang bersifat materi. Itulah sebabnya kecenderungan manusia tidak pernah puas dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang didapatkan. Kita sering sekali menggambarkan keberhasilan kita diukur dengan pencapaian orang lain. Jadi jika kita belum mendapatkan sesuatu hal seperti yang telah didapatkan oleh orang lain, maka kita merasa belum berhasil, atau bahkan kita mengatakan diri kita sedang gagal. Tetapi sebaliknya, jika kita sudah bisa melebihi orang tersebut, maka kita akan merasa bangga karena kita telah berhasil. Tetapi sekalipun demikian, ternyata di dalam kehidupan ini kita terus melihat akan banyak orang yang melebihi kita. Tentu sampai kapankah kita akan bahagia? Sampai kapankah kita akan merasa cukup? Mungkin kita bisa merasa lebih dari seseorang, tetapi dari orang lain kita belum ada apa-apanya. Saudara-saudara, inilah yang sering membuat kita kehilangan sukacita. Inilah yang sering membuat kita tidak pernah merasa bahagia, karena kita selalu merasa tidak cukup. Hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan, bahwasanya segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini haruslah kita syukuri. Karena setiap hari ada sesuatu hal yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Dalam kitab Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya, berkat Tuhan selalu baru dan selalu ada setiap hari di dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalan adalah rasa tidak cukup,
rasa tidak bersyukur akan sangat menyulitkan kita untuk percaya bahwasanya berkat Tuhan itu selalu ada dan baru dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, di dalam renungan kita pada hari ini, kita mau diajar untuk tidak khawatir akan hari esok. Kita mau diajar untuk tetap percaya, bekerja di dalam iman, dan terus berdoa kepada Tuhan. Dan kita yakin apa yang kita kerjakan di dalam iman, perjuangan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Apakah yang ditambahkan Tuhan kepada kita? Di sini tidak berbicara soal materi, tidak berbicara soal harta, tetapi semuanya. Apakah semua itu? Tentu semua yang membuat kita bahagia. Materi bisa, kehadiran anak bisa, keberhasilan dalam pekerjaan bisa, kekuatan menanggung beban, ketahanan hati untuk terus berpengharapan di dalam sakit penyakit, itu pun adalah anugerah Tuhan. Itu pun adalah sesuatu berkat yang ditambahkan kepada kita. Karena tidak semua orang kuat bertahan di dalam menghadapi pergumulan, bukan? Tidak semua orang tetap setia kepada Tuhan di dalam sakit penyakit yang dia derita sekian waktu lamanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita pada hari ini, kita diajar untuk tidak khawatir. Apa yang tidak boleh kita khawatirkan adalah hari esok. Karena kita tidak tahu apakah kita akan dapat memasuki hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Tapi sering sekali kita kehilangan sukacita kita hari ini karena banyak memikirkan hari esok. Tentu renungan kita pada hari ini menguatkan kita dan mengingatkan kita untuk tidak memusingkan hari esok ya. Kita boleh berpikir, kita boleh merencanakan sesuatu, tetapi janganlah kiranya kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan keberanian, kita khawatir begitu besar untuk hari esok yang belum tentu terjadi dan belum tentu juga kita dapat menikmati. Apa yang mau dikatakan? Mari kita menikmati hari ini. Hari ini adalah anugerah. Hari ini adalah berkat Tuhan. Mari kita syukuri. Mari kita jalani di dalam iman dan kita menikmatinya di dalam rasa syukur sehingga kita boleh bahagia. Bukankah Yesus mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini. Yesus mengajar kita untuk memikirkan hari ini, untuk bekerja hari ini, untuk berjuang hari ini. Supaya apa? Supaya hari esok pun kita bergantung, kita berharap hanya kepada Dia. Besok pun kita berdoa, berikan kami pada hari ini. Dan besoknya pun kita tetap mengatakan hal yang sama. Artinya, setiap hari kita mengandalkan Tuhan. Setiap hari kita meletakkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Janganlah kita kehilangan sukacita dan kekuatan kita untuk hari yang belum tentu dapat kita masuki. Tapi apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita jalani, marilah kita hidup di dalam mensyukuri. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk terus bergantung hanya kepadamu. Hari ini ada kesusahan dan hari esok pun pasti akan ada kesusahan. Tetapi satu kekuatan dan keberanian kami menjalani hari-hari kami adalah penyertaan-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hari-hari hidup kami. Biarlah kami selalu kuat dan mampu melewati setiap pergumulan kami di dalam sukacita yang daripada-Mu. Berkati kami hari ini di dalam segala pekerjaan kami, segala rencana-rencana hidup kami. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan sampai selamanya hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.